Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Untuk doa silakan dipimpin dan juga disiapkan terlebih dahulu dari ketua kelas. Silakan. Siapkan dulu. Siap, gerak. Pada Bapak Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bapak mau absen dulu ya, terlebih dahulu ya. Kita ada 20 orang. Hadir semua ini? Hadir ya. Baik. Mari kita berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanda kecintaan kita terhadap negara kita. Silahkan berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah tumpah darahku. Yang kuat. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yang semangat. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, setelah kita tadi selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, masuk kita pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional, ya. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum ya. Nah, hari ini akan kita pelajari tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan capaian yang ingin kita capai tentang pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik itu kalian ya, supaya nanti mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik kalian dapat menjelaskan pengertian dan konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh
apa itu berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari. Nah, mari kita lanjutkan. Apakah itu berpikir komputasional? Sambil dilihat di layar ya. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah secara logis dan sistematis melalui dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma yang bermanfaat dalam pengelolaan data, data science, data kecerdasan artifisial untuk solusi yang efisien, efektif, dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Lanjut ya. Kenapa penting berpikir komputasional? Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, itu dia. Ya kan, Akil? Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang kedua, apa itu penting yang kedua? Membantu membuat keputusan kita yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan kita cara berpikir terstruktur dan kreatif. Dan yang keempat, membantu kita menghemat waktu dan efisien. Nah, supaya waktunya lebih cepat ya. Selanjutnya, prinsip berpikir komputasional. Apa itu? Yang pertama adalah dekomposisi. Nah, bahasa-bahasa ini nanti Bapak jelaskan satu persatu. Sekarang tugasnya mendengarkan dulu ya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmis ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Apa contohnya? Yaitu misalnya kita membuat minuman kopi. Yang pertama harus kita siapkan bahan dan seterusnya ya. Yang selanjutnya yaitu tentang pengenalan pola. Pengenalan pola adalah susunan yang teratur dan berulang dalam bentuk angka, warna, suara, atau kegiatan. Apa itu contoh pengenalan pola? Yaitu kita misalkan dalam permainan tebak angka, mengenali pola seperti angka yang bertambah secara teratur dan untuk membantu menebak angka berikutnya ya. Nah, ini contoh pengenalan pola. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Yang tanda tanya ini angka berapa? Kan gitu. Nah, itu nanti kita jelaskan, yaitu tentang pengenalan pola. Angka berapa kira-kira? 17 ya. Ya. Kita lanjut abstraksi. Abstraksi adalah praktek mendahulukan informasi-informasi penting dan mengabaikan informasi-informasi yang terlalu tidak kita butuhkan. Apa contoh abstraksi? Saat menjelaskan cara memasak Indomie kepada teman kita, maka kita cukup menyebutkan langkah pentingnya ya. Nggak usah perlu jelaskan semuanya. Cukup pertama adalah dengan merebus air, memasukkan mie dan seterusnya. Itu abstraksi ya. Dan yang terakhir yaitu berpikir algoritmis. Merupakan kemampuan merancang dan memahami sebuah instruksi yang berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya yaitu untuk membuat teh panas. Yang pertama adalah kita siapkan gelas dan teh celup. Rebus air, masukkan teh hingga menuangkan air panas ya. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja ya. Ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan kita bagi kelompok. Ada 20 orang tadi kan? Ya, silahkan gabung. Buat bentuknya nak. Baik, setelah kita bagi tadi ya, nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Bapak sudah siapkan di sini. Ada namanya LKPD. Nah, kalau kalian mau tahu, LKPD itu lembar kerja. Kalau bahasa kita adalah tugas yang harus diselesaikan ya. Kita bagikan satu-satu ya. Nanti biar sambil Bapak bimbing cara mengerjakannya. Oke. Oke. Ini tolong nak ke belakang. Nah, ini adalah tugas kelompok sudah Bapak serahkan. Oke, baik. Nah, mohon perhatiannya ke depan sebelum dikerjakan tugas kelompoknya. Tugas kelompok yang ada sama kalian sekarang adalah tentang yang telah Bapak jelaskan tadi.
yaitu tentang abstraksi, ya, berpikir algoritmis, terus pengenalan pola dan juga dekomposisi, ya. Itu sudah Bapak jelaskan tadi. Silahkan dikerjakan sambil Bapak lihat. Bapak kasih waktunya 3 menit ya. Cukup ya, silakan. Masak mie instan. Nah, ya. Terus langkah kedua. Ya, betul. Yang ketiga. Lihat gambarnya ya. Oke, lanjut. Ini tadi? Ya, kelompok 1 gitu. Kelasnya 71 ya. Oke, sudah dijawab semua? Oke. Baik, sudah siap? Sudah? Ya, sudah benar? Oke. Semuanya tugas kelompoknya sudah. Itu adalah yang telah kalian kerjakan tadi, adalah tentang yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algoritmis ya. Nah, sekarang kita tempelkan di depan hasilnya yang sudah Bapak buat di karton. Silahkan ditempelkan dari mulai kelompok 1, silahkan maju seluruhnya ya. Silahkan maju seluruhnya. Kelompok 1 terlebih dahulu ya. Yang kelompok 2, 3, dan 4 silahkan memperhatikan ya. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Nah. Ya. Miring nak. Ya, oke. Ya, sudah? Ya, sekarang coba jelaskan Akil. Ini adalah penjumlahan dengan kode ya. Coba satu aja dijelaskan. Yang ini, nomor 2. Ini warna apa? Hijau. Ditambah dengan warna? Tambah dengan warna pink. Ya, warna hijau berapa? Angka berapa? 3. Angka 3. Warna pink angka? 5. Ya, maka hasilnya menjadi 8. Oke, seterusnya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan ditempel ini. Satu. Oke, ini. Mohon diperhatikan kelompok yang lain. Ini adalah dari kelompok 2. Coba dijelaskan ini tentang apa tadi? Menulis huruf ya. Berarti dari pola gambar juga ya. Ya, silakan. Yang nomor 2-nya apa ini? Warna apa? Warna pink. Pink, terus biru, ungu, dan kuning. Warna pink warna huruf apa? B. Terus warna biru huruf O. Terus ungunya warna huruf L. Ya, warna kuning. Ya, berarti kalau digabungkan menjadi bola. Oke. Nah, kita masuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Nah. Era dijelaskan dari kelompok 3. Ya, apa itu tentang ya, penjumlahan dengan menggunakan apa itu? Yang pertama gambar apa ini? Ember ditambah dengan payung. Nah, embernya angka berapa? Terus payungnya? Terus berapa hasilnya? 3. Terus yang kedua gambar jas hujan ditambah dengan selang ya, pipa ya. Ya, jas hujan angka berapa kalau di sini? 4. Pipanya? Ya, hasilnya menjadi 9. Oke. Ya, persilakan kelompok 4 untuk menempelkan hasil di samping kelompok 3. Oke, ini. Oke, ini. Ya, ini adalah dari kelompok 4. Oke, mari kita perhatikan. Silakan siapa yang menjelaskan? Ya, sini nak. Ini biar. Iya, urutan cara memasak mie instan. Yang pertama
Siapkan mie. Iya, siapkan mie instan. Yang kedua, Panaskan panci berisi air. panaskan panci berisi air. Yang ketiga, Masukkan mie setelah air mendidih. ya, yang selanjutnya, Masukkan telur dan kapan? aduk mie agar bumbu tercampur. Iya, dan yang terakhir, mie instan siap di. Iya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak Bapak seluruhnya setelah kita tadi selesai mengerjakan LKPD, yaitu tugas kelompok yang sudah Bapak berikan, semuanya hasilnya sangat baik dan memuaskan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan kesimpulan apa itu berpikir komputasional dan apa perlunya bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Nah, berpikir komputasional tadi adalah cara untuk memecahkan masalah secara logis. Secara logis itu artinya masuk akal ya, secara cepat dan sistematis melalui dekomposisi yang sudah Bapak jelaskan tadi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma yang bermanfaat dalam pengelolaan data, baik data sains, data kecerdasan artifisial untuk solusi yang efisien. Efisien itu artinya lebih menghemat waktu kita yang tadinya misalkan 2 jam bisa menjadi lebih cepat ya, efektif dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Nah, artinya apa kita perlu untuk berpikir komputasional itu? Di zaman teknologi zaman sekarang ini ya, banyak hal baru yang harus kita pelajari. Yang tadinya mengerjakannya dapat dalam waktu yang lama, setelah kita menggunakan berpikir komputasional ini, maka kita akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien dalam waktunya, serta dapat menghemat tenaga kita, menghemat waktu, dan juga menghemat pengeluaran kita dan lain-lain. Ya, itulah perlunya berpikir komputasional. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anak kami, silahkan dapat duduk kembali di tempatnya masing-masing. Bapak kasih waktu 1 menit, silahkan. Baik, sudah. Demikian pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini tentang cara berpikir komputasional. Ada 4 macam tadi yang sudah kita Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami, namun bagi yang belum paham bisa kita pertanyakan untuk pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas segala pengertiannya, aktif partisipasinya pada hari ini, dan mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua mohon disiapkan. Siap, gerak. Pada Bapak Guru. Hormat, gerak. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat.